Kalau perjalanannya begitu ya, tentu ada Ya, beberapa proses, kemudian hasil akhirnya ya, sebagaimana semua BUMN pasti punya sistem perencanaan strategis gitu ya, 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 didokumentasikan di dalam RJPP. Jadi secara garis besar kita punya 4 skenario gitu ya, ya, atau 4 strategi besar. Yang satu berkaitan dengan pengelolaan hutan, ya, yang kedua dengan improve kemitraan sosial, yang ketiga berkaitan dengan eh, apa namanya strengthen bisnis gitu ya. Di ya, dalamnya ada penguatan portofolio bisnis, ada hilirisasi begitu. ya, Yang keempat berkaitan dengan enhance enabler. Salah hmm, satunya salah duanya gitu ada di ya, saya, SDM dan digitalisasi ya. yang sekarang saya jabat ini. Mungkin itu 4 hal yang ingin kita wujudkan begitu dalam jangka pendek, jangka menengah, sampai dengan nanti ke RJPP yang baru ya, rencana jangka panjang yang baru. Nama saya Bambang Satono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Unik juga. Pertama kali lulus IPB sebenarnya sebelum ada Tuan-tuan, barangkali kita rata-rata sama tuan-tuan poin-poin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan video wawancara untuk memberi makna 60 tahun Institut Pertanian Bogor. Menurut rencana wawancara ini akan kami bukukan. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang alumnus IPB, yaitu Bapak Muhammad Denny Ermansyah. Beliau sekarang adalah Direktur SDM, Umum dan IT Perum Perhutani. Apa kabar Pak Denny? Alhamdulillah baik, sehat, Bang. Ya, Pak Denny ini lahir di Sukabumi 22 Agustus 1971. Betul. Ya, mungkin Pak Denny bisa mulai cerita pengalaman dan kenangan ketika kuliah di S1 Kehutanan Institut Pertanian Bogor, IPB, lulus 1995. Kemudian berkarir di Perum Perhutani, pernah menjadi Kepala Satuan Manajemen Perubahan Perum Perhutani, dan saat ini menjadi Direktur SDM, Umum, dan IT. Silahkan Pak Denny. Baik, terima kasih Pak Bambang. Mungkin saya cerita ya. Ya, Kita sebelum ke IPB begitu, kenapa masuk ya, ke IPB, terus kenangannya begitu ya. ya, ya, eh saya ini kalau di situ tertulis Sukabumi, jadi lahirnya besar sebenarnya bukan Sukabuminya, tapi ya, ya. Sukabumi di desa gitu ya. Jadi tentu sangat kenal dengan dunia-dunia pertanian gitu ya. Karena di sekitar kampung saya itu daerah-daerah pertanian, kebun, hutan, dan laut gitu ya, lengkap. Jadi masa kecil saya dihabiskan di desa begitu, sehingga sangat familiarnya terutama dengan dunia pertanian begitu atau juga kehutanan. Eh, SMA begitu, ada pilihan untuk melanjutkan kuliah begitu ya. Karena memang kalau dari desa kan waktu itu begitu tahun 90 kan belum banyak juga, tidak semua orang melanjutkan kuliah begitu. Nah, saya punya kesempatan Ya. untuk melanjutkan waktu itu istilahnya apa ya, undangan gitu ya. Hmm, Siswa undangan, jadi saya terpilih undangan, kemudian saya masuk ke IPB begitu. Kemudian saya memilih
pilihan satunya 1, 2, 3 itu kehutanan, kemudian 4, 5-nya yang lain, dan saya terpilih di kehutanan. Di tahun 91 saya di Fakultas Kehutanan begitu. Mungkin yang jadi pikiran waktu itu kemudian menjadi kenangan juga sampai saat ini begitu ya. Eh, Kami harus milih jurusan apa sih begitu ya. Terus saya memang memilih tidak terlalu yang kehutanan-kehutanannya banget gitu, Pak Ya, Bambang. ya, Saya memilih spesifikasinya di perencanaan waktu itu. ya, Jadi lebih banyak sih materi-materi yang berkaitan sama sistem analisis gitu, ya, kemudian juga optimasi gitu ya. Kemudian juga ke banyak statistik, kemudian yang begitu-begitu, termasuk beberapa hal berkaitan dengan ekonomi ya, terutama ekonomi sumber daya. Mungkin itu kenangan ya, keilmuannya gitu. eh di luar itu secara organisasi begitu ya, saya lebih banyak aktif ya, tidak di senat gitu ya, tidak di ya, BM. Saya memang pengurus di ini di himpunan mahasiswa. ya, Istilah sekarang mungkin hima begitu ya. ya, Jadi saya menangani berkaitan dengan litbang begitu, ya, kaitannya dengan manajemen hutan. Mungkin itu beberapa hal yang ya, kemudian kalau saya dapatkan ternyata eh, di IPB ini memberikan banyak cara berpikir begitu ya, yang tidak teknikal begitu, tetapi bersifat manajerial. Mungkin itulah ya, sebabnya begitu. Banyak yang berkarir di luar ya, di luar kehutanan pertanian begitu ya, dan itu sangat terasa juga saya sekarang begitu ya, di ya, organisasi saya sekarang di Perum Perhutani. ya. Barangkali itu dulu Pak Bambang. Iya, baik. Nah, Baik. kemudian berkarir di Perum Perhutani, apakah memang apa ya bercita-cita bekerja sesuai dengan pendidikan gitu, tidak tergoda seperti teman-teman yang berkarir di tempat lain yang mungkin lebih apa ya lebih merangsang lah gitu, lebih menarik itu kira-kira. Iya, mungkin sama dengan yang lain juga ya. Sebenarnya kerja di mana saja. Ya, Tetapi waktu itu pilihan-pilihan bekerja begitu ya, eh, banyak dimanapun gitu. Dari PB makanya banyak ke mana-mana begitu. Waktu itu memang ada beberapa tempat bekerja yang jadi incaran, salah satunya perhutani gitu ya. ya, Jadi walaupun saya sempat bekerja juga di luar kehutanan, jadi saya sempat manajer purchasing order di hmm, toko besar itu ya. Tapi tidak lama begitu. hmm, Lalu kemudian tes ke perhutani dan lulus di perhutani begitu pada ya, tahun 97 ya, saya masuk di perhutani. Jadi ya kalau tergoda tidak tergoda memang itu salah satu pilihan utama gitu ya. ya, Jadi lembaga atau BUMN yang saya pilih memang cuma perhutani waktu itu gitu. iya. Nah, Saya nggak ikut tes di tempat lain. Waktu itu ada panggilan juga dari Kementerian Transmigrasi atau apa gitu, ya, saya lupa ya. ya. Saya memilih tetap perhutani waktu itu. Ya. Nah, Bapak berkarir sangat panjang ya di perhutani, jadi nanti mungkin bisa diceritakan. Tetapi sekarang apa namanya tugasnya itu di bidang yang kelihatannya sesuai ketika belajar di IPB. Iya, 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 iya. Eh, Memang secara pemikiran begitu sesuai gitu ya dengan yang dulu saya juga sukai kan begitu, Ya, minati waktu bersekolah begitu. ya, Tetapi kalau pengalaman memang saya dari bawah gitu ya, dari ya, lapangan. Jadi saya mengalami mungkin kalau di tempat lain manajer site gitu ya, kalau di kami namanya asper begitu, mulai hmm, dari lapangan dari hutan begitu Pak Bambang. ya,
Jadi ya, dari Asper, kemudian ke perencanaan, kemudian ke lapangan lagi jadi ADM, ya, kemudian ke kantor pusat gitu ya. Di perencanaan, kemudian di manajemen perubahan juga, ya. kemudian juga sempat di Kadif Perhutanan Sosial juga. Ya, kira-kira itu sebelum jadi Ya. direksi ya pada tahun Ya. 2021. Perhutani ini kan wilayahnya hanya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Apakah Bapak di Jawa Barat aja, di lingkungan tempat apa tempat kelahiran, atau pernah juga sampai Jawa Tengah atau Jawa Timur? Kalau kalau lapangannya saya malah belum pernah di Jawa Barat, toh, Bang. Jadi Oh, saya banyak di Jawa Timur. Jadi ya, mulai kalau di Purutani begitu ya, ya, dibagi menjadi sebelum KPH itu ada ya, namanya rayon gitu. Jadi ya, di 5 rayon paling barat, timur, utara, selatan ya, sudah ya, pernah di Jawa Timur. Mulai ya, paling barat itu ya di Madiun Bojonegoro sampai hmm, yang timurnya saya di Jember sudah ya. juga. Eh, Bapak terlibat juga di apa manajemen perubahan ya, kira-kira transformasi seperti itu. Nah, mungkin bisa diceritakan dan sekaligus dikaitkan dengan semangat perhutani baru saat ini setelah perhutani 61 tahun ini. Apa yang ingin diwujudkan dengan semangat baru ini? Kalau perjalanannya begitu ya, tentu ada Ya, beberapa proses, kemudian hasil akhirnya ya, sebagaimana semua BUMN pasti punya sistem perencanaan strategis gitu ya, 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 didokumentasikan di dalam RJPP. Jadi secara garis besar kita punya 4 skenario gitu ya, ya, atau 4 strategi besar. Yang satu berkaitan dengan pengelolaan hutan, ya, yang kedua dengan improve kemitraan sosial, yang ketiga berkaitan dengan eh, apa namanya strengthen bisnis gitu ya. Di ya, dalamnya ada penguatan portofolio bisnis, ada hilirisasi begitu. ya, Yang keempat berkaitan dengan enhance enabler. Salah ya, satunya salah duanya itu ada di ya, saya, SDM dan digitalisasi. ya. Yang sekarang saya jabat ini. Mungkin itu 4 hal yang ingin kita wujudkan begitu dalam jangka pendek, jangka menengah, sampai dengan nanti ke RJPP yang baru ya, rencana jangka panjang yang baru. Mungkin yang menarik sekarang apa yang dimanfaatkan dari teknologi baru, terutama dari digitalisasi ini di dalam tadi mengelola 4 misi tadi Pak kira-kira. Secara garis besar dulu begitu ya. Ya, ya, Kami punya inisiatif besar ya di bawah untuk mengenhance enabler tadi ya dari ya, 4 strategi. Jadi yang pertama kami namakan Perhutani Digital Forest. hmm, Kemudian yang kedua penguatan untuk penjualan karena ini secara ya, langsung itu atau direct ke ya, pendapatan begitu ya. ya, ya, Nah, kami sebagai perusahaan harus mendapatkan itu karena ya, untuk biaya sendiri. Kami punya e-commerce sendiri begitu. ya, Jadi sudah beberapa tahun yang lalu dan sekarang kita upgrade terus dari waktu ke waktu yang namanya PUTP, ya, penjualan online toko perhutani gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin manual begitu ya, sekarang orang beli kayu katakan begitu, ya, atau juga gondorukem terpentin ya, gitu sudah ya, dari e-commerce begitu. ya, Kemudian ya di luar itu tentu ada etiketing dan seterusnya. ya, Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kami juga sedang develop untuk platform kemitraan sosial begitu hmm. yang harus kami lakukan juga di wilayah kerja perhutani begitu ya. Mungkin kalau dikelola oleh pemerintah yang namanya perhutanan sosial begitu Bapak. Ya, ya.
Eh, saya kira menarik Pak ya. Ini yang e-commerce dan online toko berhutani. Jadi pertanyaan saya begini, seberapa besar persentase yang apa dijual di dalam negeri ini produk-produk berhutani dan berapa yang diekspor? Karena tentu yang tadi e-commerce ini mungkin akan lebih banyak apa dari dalam atau justru dari luar, Pak? Untuk yang non kayu, Ya. Genurukom terpenting ini di atas 90% keluar, Pak. Yaitu Oh. 90% dari 1,8 ya. 90% dari 40% gitu ya. Ya. Mungkin 9% ini keluar. Kemudian yang e-commerce untuk yang di dalam kan kayu ya. Baik. Kayu lebih banyak di dalam. Kira-kira 90% dari 40% gitu ya, atau 35% itu Ya. yang e-commerce. Ya. Kemudian yang etiketing juga sudah digitalisasi, jadi sudah hampir 90% itu sudah Ya. kita kuasai secara digital untuk jualannya begitu ya. Ya. Nah, yang separohnya itu sudah untuk ekspor itu, Pak. Ya. Yang menarik begini, Pak. Sekarang kan banyak kayu-kayu dari apa ya, dari lahan atau dari hutan rakyat itu kan banyak sekali. Kalau zaman dulu untuk menjaga kayu-kayu perhutani supaya apa tidak apa ya terganggu oleh yang curian itu kan ada penandanya itu ya. Nah, eh, sekarang seperti apa Pak? Apakah yang kayu-kayu rakyat itu sudah tidak memerlukan lagi identitas atau pengesahan dari perhutani itu? Ya, kalau dulu memang kami punya salah satu kewenangan publik ya, Ya, eh, legalisasi begitu kayu di luar ya, kawasan mungkin sebelum tahun 2000-an begitu ya. ya, ya, Setelah tahun 2000-an itu sudah kami tidak punya kewenangan gitu ya untuk ya, kayu ya. di luar kawasan itu dikelola oleh pemerintah begitu. Kalau yang kami legalisasi kayunya begitu secara Ya, fisik, memang sekarang punya kewenangan untuk yang produk perhutani saja begitu Pak ya. Bang. Nah, apakah itu berarti bahwa sekarang gangguan ya, taruhlah kata pencurian atau apa kayu sudah tidak begitu apa Pak, tidak begitu eh, masif atau sudah tidak begitu mengganggu lah itu kira-kira. Kalau lihat data pencurian memang sangat jauh turun Hmm. ya dibanding waktu tahun 2000-an itu begitu. Ya, Apalagi pasca reformasi semakin ke sini ya, memang pencurian semakin berkurang. Mungkin juga sejalan dengan perkembangan ekonomi di negara kita begitu ya. ya, Kita ya, lihat setiap tahun ada pertumbuhan ekonominya begitu, pasti itu ada pengaruhnya. Kemudian semakin membaiknya juga pendapatan masyarakat gitu ya. Kemudian juga orang-orang di desa begitu. Kalau dulu semuanya serba kayu, artinya demand kayu gitu ya, rumah bangun dari kayu segala macam, ya, sekarang juga sudah berkurang gitu. ya, Jadi kalau dilihat dari itu, gangguan-gangguan pencurian memang tidak sebesar dulu gitu ya ya. dulu ya, Tapi di luar itu, kami memang mensupport juga untuk sistem monitoringnya gitu Pak Ombak. hmm. Kalau dulu kan orang laporan begitu ya, bikin namanya di kami laporan Ya, huruf A gitu ya. Kalau di kepolisian mungkin laporan A begitu. ya, Ini kalau ada pencurian begitu, kami buat laporan begitu manual yang itu akan terupdate bisa jadi besoknya atau mungkin seminggu ya, kemudian begitu. Kalau sekarang sudah digital begitu ya, jadi laporan begitu. ya, Kita sudah bisa lihat oh ada pencurian begitu. Oh kayunya tertangkap begitu ya. hmm. Pencurian ada satu pohon ini tanda tunggaknya begitu. Ya, Kemudian, oh iya pencurinya tertangkap atau tidak gitu. Proses selanjutnya bagaimana itu sudah bisa kami lihat di sini ya, di kami punya control room di sini gitu ya. ya. Macam war room untuk melihat proses-proses aktivitas itu termasuk aktivitas gangguan keamanan hutan. Gitu Pak Bambang.
Apakah itu yang melalui ini Pak, program perhutani digital forest itu tadi? Nah, iya, Ya, itu salah satu. Kan ada banyak sistem-sistem di ya, perhutani digital forest begitu ya. Intinya di situ mensistemasi seluruh bisnis proses, mulai ya nanem begitu ya, pengamanan ya. hutan, produksi begitu, sampai hasil penjualan, tata usaha kayu itu ada di dalam itu yang dinamakan perhutani digital forest itu. Ya. Nah, sekarang kalau menyangkut lahan, Pak, lahannya perhutani itu apa ya, terjaga, termonitor apa enggak? Karena kan di lapangan sering terlihat banyak lahan-lahan yang tidak eh, terkelola gitu ya, tidak terkelola dengan baik gitu. Gimana cara memantaunya itu, Pak? eh yang pertama, tadi dengan sistem untuk bagaimana memonitor hutan ya melalui Ya, digitalisasi yang kami namakan, kalau dulu namanya orang melaporkan tuh melalui tadi LA, kemudian adanya buku obor, sekarang ya, kami ya, juga digitalisasi melalui Ebony. ya, Kemudian sebenarnya di luar gangguan keamanan pencurian gitu ya, ya, ada beberapa interaksi ya, masyarakat. Bagaimanapun ini kan masyarakat Indonesia yang butuh mendapatkan pendapatan untuk hidupnya gitu. ya, ya, Itulah yang ke hutan. Jadi mungkin itulah yang terlihat orang semacam terlantar gitu ya. Jadi ya, ada interaksi masyarakatnya di dalamnya. ya, Itu yang tadi kami buatkan platform kemitraan sosial itu, Pak Bambang. iya, 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 Orang yang berinteraksi itu dalam sebuah kelompok begitu, kemudian kami identifikasi di dalamnya ada orang-orangnya atau namanya petani iya, hutan begitu. Di situ aktivitasnya apa begitu ya, kemudian hmm, menghasilkan panen berapa. Nah, saat ini kami sedang mendevelop untuk membentuk, mendevelop begitu ya, ekosistemnya begitu. Si iya, petani hutan ini sebenarnya butuh pinjaman, katakan begitu ya, iya, iya, pinjaman begitu, bagaimana, kemudian butuh pasokan saprotannya bagaimana. Nah, saat ini kami sedang develop itu. iya, Tetapi untuk menghubungkan petani hutan dengan hutannya, menghasilkan produk apanya itu sudah kami sistemasi begitu. iya, Itu langkah-langkah untuk tadi mengendalikan bagaimana sih hutan yang mungkin orang bilang terlantar atau mungkin iya. dimakan petani hutan gitu ya. Nah, sekarang eh, ini kan eh, lahan hutan ini kan banyak mengalami apa perubahan. Ada yang tadi jadi perhutanan sosial gitu ya. Tapi juga ada kasus-kasus di mana lahan hutan itu misalnya untuk kepentingan apa sosial yang lain, apakah itu untuk jalan atau bahkan ada kasus juga di Batang itu dipakai menjadi kawasan industri misalnya. Apakah itu dipetakan, Pak, di perhutani itu? Jadi artinya seberapa besar yang tetap akan dipertahankan bahwa itu adalah lahan hutan atau lahan komoditas yang lain yang dikelola perhutani, berapa yang untuk perhutanan sosial, berapa yang bisa misalnya dirubah bentuknya untuk kepentingan lain. eh Mungkin saya cerita sedikit ya. Sebenarnya Ya, kita punya aset yang dimiliki Perhutani itu eh, adalah produk yang ada di atas lahannya gitu ya. Karena lahan itu ya, sendiri sebenarnya itu milik pemerintah, Pak Bambang. ya, Makanya mungkin aset kami begitu di Perhutani yang mengelola hutan tidak sebesar aset yang mengelola bidang lain, katakan kebun ya, karena ya, dicatat sama lahannya. Kami itu ya, lahannya punya pemerintah sebenarnya. Dan oh, peruntukannya itu mengikuti regulasi dari pemerintah. Katakan pemerintah ya, akan membangun bendungan gitu ya dengan ya, aturan tertentu atau membangun jalan tol begitu ya. ya, Kemudian di luar itu semua akan merehab hutan lindungnya begitu. ya, Dan seterusnya itu mengikuti regulasi pemerintah. Termasuk juga yang akan menjadi areal perhutanan sosial. Jadi itu oh, adalah kewenangan pemerintah lahannya begitu ya. Tapi aset yang ada di atasnya itulah yang menjadi aset perhutani. jadi perhutani apa ya hanya memanfaatkan ya.
iya tata kelola gitu ya. Kita Iya. punya hak pengelolaan hutan, Iya. ya hak pengelolaan hutan begitu ya, sesuai dengan Iya. peraturan pemerintahnya untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan hutannya begitu. Nah, ke depan eh, bagaimana Pak perencanaan perhutani ini? Apakah bisnisnya yang diperkuat atau eh, layanan publiknya yang diperkuat? Karena namanya kan Perum gitu. Eh, bukan PT. Gitu. Ya mungkin ada tambahan tugas gitu ya dibanding Ya, BUMN lain yang ya, PT gitu ya. ya, Tambahan tugasnya tentu juga bagaimana kita bisa mengeksekusi aspirasi-aspirasi pemerintah tadi untuk kebutuhan pembangunan. Kemudian juga aspirasi-aspirasi masyarakat begitu ya. ya, Mungkin itu. Nah, itulah yang kami rumuskan tadi jawaban saya di depan terhadap ya, strategi yang kedua gitu ya. Bagaimana kita bisa mendevelop sistem untuk kemitraan sosial. Itu yang untuk layanan publiknya begitu ya, semacam bagian di dalam layanannya terhadap publik, termasuk juga melayani keputusan-keputusan pemerintah untuk pembangunan begitu. Itu yang harus kami sinkronkan dengan ya, keberlanjutan bisnis kami begitu ya. ya, Nah, tapi bukan berarti bahwa Perum ini hanya ngurusi itu begitu ya. ya, ya, Tentu kami harus mengurusi fokus bisnisnya begitu. ya, Ada beberapa skenario begitu ya. Satu, penguatan bisnis yang ada, juga mengembangkan portofolio bisnis yang lain begitu. ya, Yang kalau dulu mungkin orang-orang mengenal Perhutani kayu gitu ya. ya, Kemudian juga setelah itu getah pinus begitu ya. ya. Kami sekarang sudah sedang juga bertumbuh untuk wisata misalnya Hmm. ya. Kemudian mulai beberapa tahun ini kami mendevelop untuk hutan tanaman biomasa. Ini Hmm. baru pertama kalau biomasa yang bersumber dari hutan tanaman gitu ya di kita. Yang sudah ada kan kebanyakan biomasa itu dari limbah gitu ya, Hmm. atau dari sisa-sisa begitu ya. Kami sudah develop sendiri hutan tanaman memang untuk biomasa begitu ya. Kemudian eh, juga begitu ya, kami sedang mulai untuk yang karbon gitu atau NBS ya. Itu sedang kami develop, walaupun secara konkret mungkin belum ketemu wujudnya, tetapi nanti akan kita ikuti bisnis itu. Jadi target kita mulai tahun ini penguatan biomas, kemudian penguatan untuk yang develop biomas, kemudian Hmm. develop NBS atau karbon begitu. Yang karbon ini yang prioritas kami lakukan dulu yang di anak perusahaan kami di Inhutani begitu. Hmm. Ya, ada beberapa konsesi yang kami skenariokan untuk itu. Di luar tadi ya, di luar kita memfasilitasi kebutuhan Indonesia begitu dalam hal pangan. Oke, nah kami fokus untuk menyiapkan lahan, bagaimana manajemen pengolahan tebu dalam kawasan hutan gitu. Jadi kami punya Ya, punya agroforestry tebu gitu, yang tahun ini sudah mulai panen juga gitu. ya, ya, Jadi ya, kita bisa membantu nanti pabrik-pabrik gula untuk penyiapan tebu gitu. Yang konon katanya ya. dulu kita penghasil gula paling besar gitu ya, dan sekarang mungkin defisit. Ya. Zaman Ui Tiong Ham. Oh iya 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 Itu iya. Raja Gula dari Ada Indonesia. gula. Iya. Baik. Nah, Bapak tadi sebut bahwa Enhutani itu jadi anak perusahaannya Perhutani. Kalau tidak salah itu di luar Jawa, Pak ya, Enhutani Ya itu. betul betul. Jadi di Ya. strategi ketiga begitu ya.
penguatan bisnis perhutani Ya. di luar hilirisasi. Kemudian kami juga mereorganisasi ya, menata lagi bisnis untuk anak perusahaan. Ya. Karena ini sudah holding di dalam grup begitu, ada Indutani. Kalau dulu Indutani 1 sampai 5, sekarang sudah Ya. di regrouping. Ya. Dua dan Indotani 2 dan 3 merger menjadi Indotani 1 gitu ya. Hmm. Kemudian yang sebelumnya Indotani 4, 5 dan PT PAK sekarang menjadi Indotani 5. Kemudian satu lagi kami punya anak usaha yang mengelola ekoturism Pak Bambang. Ya. Hanya Palawi Resources gitu ya. Sekarang merek dagangnya Ikonik gitu. Itu Hmm. alone tetap ikonik ya. Jadi kami sekarang punya 3 anak usaha. Ya. Nah, yang Inutani itu wilayah kerjanya memang di luar Jawa gitu ya. Ya. Jadi kalau Inutani 1 itu di Kalimantan dan sedikit di Sulawesi, kalau 5 di Sumatera begitu. Ya. Baik, sekarang ke SDM, Pak. Kalau melihat kegiatan perhutani ya, tadi dikatakan bahwa masalah keamanan sudah tidak terlalu berat dan sebagainya, dan termasuk kegiatan digitalisasi untuk menyederhanakan sistem. Apakah itu berarti SDM-nya bisa dikurangi, Pak? Eh Pasti bisa dikurangi, Pak. Jadi kami sudah Ya, implementasikan beberapa hal ya, begitu ya. Misalnya begini, ya, kebutuhan membangun sistem karena kalau dulu kan banyak parsial-parsial begitu ya, ya, masing-masing unit organisasi membangun sendiri modelnya begitu. Sekarang dengan digitalisasi kita banyak hal yang kita bisa sentralisasi, itu mengurangi ya, banyak gitu ya dari ya, resource ya, termasuk dari SDM gitu. ya, Itu yang mungkin paling simpel begitu ya dari sisi apakah kebutuhannya menjadi berkurang. Tapi karena semua proses implementasi ini tidak sekaligus gitu ya, karena kami ya, mengatur itu, mengatur karena berkaitan dengan kebutuhan keuangan, mengatur berkaitan dengan waktu begitu. ya, Maka kami lakukan ini secara bertahap begitu. Termasuk bagaimana menyiapkan digital talent begitu ya, hmm, talent yang memang memahami semua proses secara digital begitu. Kami punya tahapan-tahapan mulai dari tahun ini kami sudah di atas 5% begitu ya. ya. Dia akan meningkat dari waktu ke waktu yang kami skenariokan gitu. Itu untuk yang peningkatan kapabilitasnya. Sekarang kita kembali ke IPB, Pak. Ya, Jadi menurut Bapak mungkin punya saran ya atau punya harapan eh, setelah eh, begitu apa lama mengarungi dunia praktek lah ya. Apa yang ingin disarankan untuk alma mater IPB atau mungkin untuk generasi muda yang sekarang masih belajar di sana? oke. Mungkin ada 2 hal begitu ya yang ingin Ya, kami ya bukan rekomendasi ya. ya, Barangkali urun rembuk begitu ya. ya, Gampang dan barangkali beberapa hal di dalam ini sih sebenarnya sudah berjalan juga gitu. ya, Satu, kalau dulu belajar itu kan kayaknya materi-materi sesuai dengan jurusan begitu ya. ya, Sepertinya sekarang sih sudah harus ya, dikembangkan juga begitu, harus ya, lebih dikuatkan lagi gitu. ya, Satu berkaitan dengan aspek-aspek leadership gitu ya. ya, ya, Misalnya sih tuntutan bisnis ke depan atau ya, tuntutan kita sebagai warga negara rasanya katakan keinginan kita juga kapabilitas kita untuk adaptif misalnya ya ya, dalam mengikuti perkembangan kayaknya itu salah satu contoh yang harus kita kembangkan juga di ya, perguruan tinggi ya apalagi di IPB begitu. Itu yang pertama begitu kaitan ya, dengan leadership. Kemudian yang kedua dengan kompetensi gitu ya. Kalau sekolah dulu kan kompetensinya mungkin teknikal menurut jurusan itu, ya, kemudian juga beberapa kompetensi yang kaitannya dengan beberapa hal yang bersifat manajerial. Mungkin sekarang
beberapa hal yang bersifat teknikal, tapi itu bidang lain rasanya sudah harus dikuati juga. Jadi Nah, katakan orang kehutanan gitu ya, atau orang mahasiswa pertanian gitu ya, aspek-aspek misalnya digital gitu ya, rasanya itu menjadi wajib sudah gitu ya. di di fakultas-fakultas yang teknis begitu sudah mungkin nggak bisa ditawar karena dunianya sudah berkembang di situ sekarang itu. Mungkin dua hal itu kalau boleh saya urun rembuk ya. Baik, terima kasih sekali Bapak Muhammad Denny Irmansyah, Direktur SDM Umum dan IT Perhutani. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan ini menambah pengetahuan dan wawasan kita semua, dan khususnya untuk generasi muda atau mereka yang masih belajar di IPB atau di perguruan tinggi lain, benar-benar mendapat inspirasi dan motivasi untuk menyesuaikan dengan tantangan yang akan datang. Sekali lagi terima kasih Pak Sama-sama, terima Denny. kasih Pak Bawang. Selamat Amin. bekerja, sukses. Ya, sukses untuk kita Ya, semua. ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, hati-hati yo. Bagi para pekerja keras yang berlomba dengan matahari pagi, Durung Kang. Ya, badai dengan kategori 4 ini datang dengan angin. Bojoku ngapa? ada jaminan kecelakaan kerja. Buat yang banting tulang demi cita-cita yang tersayang. Ada jaminan hari Aku boleh tua. jadi pilot nggak? Boleh, Nduk. Pokoknya Ibu dukung. Hati-hati, Pak. Untuk yang memutar roda mengejar rezeki, nggak khawatir jalani hari. Ada jaminan kematian dan beasiswa 2 anak. BPJS Ketenagakerjaan agar mereka bisa kerja keras bebas cemas. Pasti aman, pasti cair, pasti tenang. Perlindungan pekerja sejahtera. BPJS Ketenagakerjaan. Nama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Ini juga pertama kali Indonesia IPB sebenarnya Barangkali